Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, Muhammad ibn Abdullah, wa alihi wa ashabihi wa walah wa ba'du. Apa kabar teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan proposal tugas akhir, terutama kelas 7C ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, saat ini kita ketemu lagi dalam perkuliahan kita, dan kali ini kita sudah masuk pada tema yang ketiga, dan kita akan membahas tentang identifikasi masalah penelitian. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai tentang identifikasi eh, penelitian. Identifikasi masalah penelitian, skripsi dan artikel. Teman-teman sekalian, terlebih dahulu kita perlu memahami apa itu masalah. Tentunya dalam kehidupan kita, kita sering mendapatkan masalah, mendapatkan problem yang memang harus diselesaikan. Nah, masalah itu dalam penelitian ini bukan berarti sesuatu yang salah atau buruk, tetapi pertanyaan atau hal yang perlu dicari jawabannya melalui penelitian-penelitian ilmiah. Jadi masalah itu sebenarnya tidak jauh dalam hidup kita. Masalah itu ada dalam hidup kita. Tetapi yang terpenting kemudian adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Nah, terkait dengan masalah penelitian, kita diminta untuk mampu menganalisis ya keadaan, situasi atau kondisi, sehingga dalam setiap keadaan, kondisi atau situasi itu memunculkan sebuah problem, sebuah masalah yang kemudian menuntut atau mengharapkan sebuah eh, jawaban. Namun, jawaban ini adalah bukan jawaban yang dikira-kira, bukan jawaban yang abstrak, tapi jawaban yang digunakan sesuai dengan metode-metode berpikir atau metode ilmiah. Nah, masalah penelitian itu muncul karena adanya kesenjangan atau gap ya, karena adanya kesenjangan atau gap antara teori dengan praktik, atau antara harapan dengan kenyataan. Nah, ketika terjadi eh, pertentangan antara hal-hal tersebut, maka mewujudkan sesuatu yang disebut dengan penelitian. Misalkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, antara teori dan praktik. Misalkan kita mengajarkan kepada peserta didik membaca Al-Quran dengan metode A atau metode tertentu. Metode tertentu ini digunakan di banyak tempat, membuahkan hasil yang baik. Artinya, siswa semakin baik dalam membacanya dan semakin memahami pembelajarannya. Diterapkan di tempat B, misalkan perlakuannya sama, tetapi hasilnya berbeda. Ketika hasil berbeda itu, maka akan muncul pertanyaan, mengapa ini berbeda? Maka kemudian kita akan meneliti ya, hubungan antara metode A terhadap kemampuan membaca peserta didik di satuan pendidikan A, B, C, dan seterusnya. Nah, kemudian kita teliti menurut metode-metode dan teori-teori ilmiah yang menyertainya. Nah, kemudian juga eh, yang perlu kita pahami adalah bahwa tanpa masalah, ya tanpa masalah, penelitian tidak akan jelas atau ada arahnya.
Jadi tanpa masalah penelitian tidak akan jelas atau tidak ada arahnya. Karena itu penting bagi kita untuk memahami masalah-masalah penelitian. Nah, di sini ada contohnya teori, misalkan menyebutkan bahwa sholat duha dapat meningkatkan ketenangan jiwa. Tetapi di lapangan banyak siswa atau mahasiswa masih mengalami kendala atau stres akademik. Dan ini berarti ada masalah antara harapannya apa? Ketenangan. Faktanya apa? Terjadi stres. Nah, maka antara harapan dan kenyataan yang berbeda ini dihubungkan menyebabkan sebuah masalah. Nah, kemudian misalkan di sini bahwa kurikulum PAI menekankan pembelajaran aktif, kreatif, ya inovatif itu bahasanya. Tetapi guru PAI cenderung masih menggunakan metode metode ceramah. Nah, ini kan ada proses yang bertentangan atau perbedaan antara harapan untuk eh, melaksanakan pembelajaran secara aktif, ya, tetapi dalam pelaksanaannya kenapa guru itu masih fasib? Karena mereka beranggapan bahwa proses pembelajaran itu berpusat pada dirinya, bukan pada siswa. Sementara proses pembelajaran saat ini adalah proses pembelajaran yang berubah ya dari berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Kenapa? Karena pada saat ini proses pembelajaran itu sudah berubah dengan adanya temuan-temuan dan metode-metode penelitian atau metode-metode baru sehingga menemukan sumber pengetahuan itu bukan berpusat hanya pada peserta didik ya, tapi juga pada siswa. Nah, karena itu kita harus mampu memahami hal ini sehingga masalah muncul kemudian bisa diteliti. Nah, kemudian mengapa masalah itu penting? Ya, mengapa identifikasi masalah itu penting? Pertama, berharap agar eh, fokus penelitian itu terarah atau lebih terfokus ya, bahwa penelitian itu lebih terfokus. Karena kalau tidak ada masalah, tidak fokus. Karena itu dalam sebuah penelitian biasanya dibatasi dengan pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini ya bertujuan untuk arah atau fokus dalam sebuah eh, kajian tertentu, baik itu teorinya, baik itu abstraknya, maupun hal-hal yang terkait dengan tema atau judul yang kita sampaikan itu. Itu artinya fokus. Kalau ada masalah, maka harus fokus menyelesaikan masalah itu. Yang kedua adalah mengapa identifikasi masalah itu penting, menentukan arah. Jadi rumusan masalah itu sering ya dibuat dalam kalimat tanya. Kemudian juga kalimat tanya itu berarti dengan pertanyaan mengapa, apa. Nah, pertanyaan apa dan mengapa itu kan jawabannya harus berbeda. Kalau apa, ya, kalau mengapa itu lebih berorientasi pada proses. Nah, sehingga jawabannya pun harus sesuai. Karena itu menentukan kalimat tanya pada pertanyaan penelitian itu sangat penting, ya, sangat penting. Nah, kemudian yang ketiga itu mengapa masalah itu penting adalah karena eh, masalah itu menjadi dasar, ya, menjadi dasar penentu judul, metode, dan instrumen penelitian. Ya. Jadi masalah itu penting karena menjadi apa namanya penting karena menjadi penentu judul atau metode penelitian.
Nah, kemudian di sini ada yang sumber masalah penelitian. Nah, sumber masalah penelitian itu ya kita harus mendapati sumber masalah penelitian itu dari beragam hal ya, dari beragam hal yang harus kita pahami ya. Dari mana sumber masalah penelitian itu? Yang pertama adalah pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi ini menjadi penting bagi kita ya untuk melakukan sebuah penelitian yang memiliki minat gitu. Jadi kalau kita ingin ditanya minat kita di mana, ya tergantung di mana kita mendapatkan pengalaman. Jadi penelitian yang baik itu yang dekat dengan kehidupan kita. Nah, karena dekat dengan kehidupan kita, ya maka kemudian kita harus mampu menganalisis, bertanya, kemudian membuat problem atau masalah-masalah penelitian. Yang kedua, eh, sumber masalah penelitian itu dari kajian teori. Ya, kita sering membaca buku, ya, kemudian juga sering melihat eh, jurnal atau membaca jurnal, ya, kemudian juga sering membaca artikel ilmiah, kemudian menemukan adanya eh, konsep tertentu yang perlu kita kaji, yang perlu diperdebatkan, ya, maka kita kemudian dari situ kita bisa menemukan masalah penelitian. Kemudian juga bisa dari observasi lapangan. Observasi lapangan bisa kita lakukan karena kita memang pelaku pendidikan. Biasanya kita langsung terjun di lapangan dan ketika kita di lapangan itu tentu akan menemukan beragam masalah-masalah yang harus diselesaikan. Dan masalah-masalah yang harus diselesaikan itu ya terkait dengan observasi yang kita lihat. Nah, karena itu kita bisa dari observasi itu melihat fenomena, kemudian hal-hal yang terjadi, dan kita masukkan sebagai tema atau judul dari sebuah penelitian. Misalkan seperti rendahnya minat baca Al-Quran. Ini kan mengapa rendah? Pertanyaan-pertanyaan mengapa itu nanti akan kita jawab. Tapi pada fokusnya nanti akan masuk pada masalah penelitian. Kemudian yang keempat itu ada diskusi ya dengan praktisi, ada ahli-ahli pakar pendidikan ya tentang pendidikan PAI khususnya ya berkaitan dengan pelaku pendidikan, bisa kepala madrasah, kepala sekolah, bisa guru, ustadz ya atau siapapun pimpinan-pimpinan lembaga, biasanya mereka punya pendapat tentang fenomena yang terjadi dan fenomena yang terjadi itu bisa kita buatkan dalam sebuah konsep ya masalah yang kemudian diteliti. Kemudian juga bisa hasil penelitian sebelumnya. Nah, hasil penelitian sebelumnya pada saat ini sangat penting ya, karena kita diminta ya untuk melihat, mencari penelitian sebelumnya yang relevan dengan apa yang kita teliti. Karena itu kita dalam meneliti itu bukanlah satu-satunya orang yang meneliti tentang hal yang kita teliti itu. Apapun yang kita teliti biasanya sudah diteliti oleh orang lain. Dan hasilnya itu sebenarnya tidak jauh-jauh beda, artinya bisa menguatkan teori yang sudah ada, atau bisa membuat teori yang baru, atau menolak teori yang sudah ada. Nah, itu saja. Nah, karena itu eh, pentingnya juga kita memang melaporkan dalam tulisan jurnal ya, artikel jurnal. Kenapa? Karena itu sangat terkait dengan perkembangan pengetahuan dan penelitian-penelitian yang kita lakukan. Nah, kemudian selanjutnya di sini bagaimana cara mengidentifikasi masalah? Bagaimana kita mengidentifikasi masalah penelitian? Nah, mahasiswa itu atau kita ini sering perlu juga melatih ya, melatih sesuatu yang terkait dengan fenomena yang ada. Ketika kita melihat ketidaksesuaian atau kesenjangan antara teori dan fakta, ya, nah, itu yang diteliti. Kesenjangan antara teori, fakta, antara harapan dan kenyataan.
itu berarti ada kesenjangan. Kesenjangan itulah yang sebenarnya harus diteliti. Nah, karena itu langkah-langkahnya pertama penting bagi kita untuk mengamati fenomena fenomena kejadian eh, yang tiap hari terjadi itu perlu kita pahami ya, karena kita ini kan pada dasarnya adalah guru yang yang memiliki yang disebut sebagai makhluk yang berpikir ya. Jadi kita karena berpikir itu maka dapat menyambungkan pikiran-pikiran itu, masalah-masalah itu atau fenomena-fenomena yang terjadi sehingga eh, menjadi sesuatu yang menarik dan bisa diteliti. Fenomena seperti apa? Misalkan ada metode mengajar, kemudian sikap, religiusitas, agama siswa, keagamaan siswa, guru dan segala macamnya. Kemudian efektivitas media pembelajaran. Itu juga beragam objeknya, banyak sekali ya sebenarnya dalam penelitian yang harus kita lakukan. Mohon maaf. Nah, jadi yang diteliti dalam PAI itu sebenarnya banyak sekali. Bisa lembaganya, bisa gurunya, bisa subjek pelajarannya, bisa masyarakatnya, ya. Mata pelajarannya juga cukup banyak. Ada Al-Quran hadis, ada eh, akidah akhlak, ada fikih dan SKI. Kemudian juga lembaganya juga banyak. Ada madrasah, ya, ada masjid, ada musola, majelis ta'lim, tempat-tempat lembaga pendidikan, ya. Itu juga jadi objek kita, atau juga orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, jadi lingkup kita itu sebenarnya sangat luas, dan ini sangat menanti terkait dengan penelitian-penelitian yang kita lakukan dengan harapan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul oleh lembaga atau satuan pendidikan atau peserta didik ataupun praktisi pendidikan ya, sehingga jawaban-jawaban yang kita berikan itu mampu memberikan solusi. Walaupun nanti pada dasarnya apa yang kita berikan itu bisa dijawab lagi orang lain. Tapi pada dasarnya apa yang kita teliti dengan lokus yang dan waktu yang berbeda itu biasanya juga memberikan hasil atau jawaban yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua ini mengidentifikasi masalah penelitian adalah menghubungkan dengan teori ya atau kurikulum, misalkan teori menyarankan metode apa, tapi harapan gurunya tidak seperti itu. Ini kan harus diteliti. Banyak sekali yang harus diteliti. Kemudian yang ketiga ini mengajukan pertanyaan kritis, seperti mengapa itu terjadi, apa akibatnya, apa yang bisa diperbaiki dan dikembangkan. Nah, cara-cara mengidentifikasi masalah itu juga memang harus dekat dengan kehidupan kita. Artinya kita harus memahami masalah dengan sebaik-baiknya, dan terkadang kita memang memiliki jawaban, tapi jawaban yang kita berikan itu terkadang memang belum bisa teruji secara baik. Nah, karena itu perlu dilakukan secara ilmiah, terukur, sehingga jawaban-jawaban itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian apa kemudian yang seharusnya kita lakukan dalam pembatasan dalam membuat masalah? Kita membatasi. Ya, masalah tentang fenomena kan banyak sekali. Maka kita harus masuk pembatasan fenomena itu juga terkait dengan judul. Ya, misalkan fenomena banyak siswa SMA kesulitan baca ayat Quran. Teorinya, PAI seharusnya membentuk pemahaman dan pengalaman siswa dalam membaca Al-Quran. Pertanyaan yang muncul masalah itu mengapa siswa masih kesulitan membaca Al-Quran? Apakah metode guru, media, atau motivasi belajar yang mempengaruhinya? Dari sinilah masalah penelitian itu bisa dirumuskan. Ini contoh ya, contoh terkait dengan membatasi masalah ya agar tidak luas. Nah, karena masalah-masalah terkait dengan minat membaca Al-Quran segala macam cukup panjang, cukup banyak ya. Tetapi kita fokuskan mengapa siswa masih kesulitan membaca Al-Quran. Apakah mungkin metodenya, ya maka kita nanti akan batasi metode apa yang menjadi solusi yang tepat digunakan oleh siswa. Atau kemudian motivasinya. Nah, dua ini juga menjadi bahasan yang penting dalam kita membahas penelitian yang kita lakukan. Nah, kemudian eh, apa bedanya masalah skripsi dan masalah artikel? Nah, skripsi itu tugas akhir. Masalahnya biasanya ini lebih luas, tapi ini sangat apa namanya tergantung ya. Nah, masalahnya biasa lebih luas. Bisa ada teori karena kalau skripsi itu kan mulai dari bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya ya.
Kemudian lebih luas baik kajian teorinya, metodenya, dan aplikasinya yang digunakannya. Nah, kemudian kalau artikel ilmiah masa lebih fokus ya pada masalah-masalah tertentu, lebih ringkas. Biasanya memang artikel ilmiah itu sangat tergantung dari template jurnal yang ingin kita kirim. Nah, karena itu biasanya satu artikel yang kita buat itu ya kisaran antara 10 sampai 15 halaman ya, sesuai dengan template jurnal, model penulisannya, gaya hurufnya dan lainnya, termasuk margin-marginnya juga ada di dalam template jurnal. Nah, misalnya ini contoh skripsi misalkan pengaruh metode tahfiz Al-Quran terhadap kedisiplinan siswa di MTS A atau B atau Z gitu ya. Tapi kalau artikel itu bisa efektivitas metode tahfiz dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. Nah, pada dasarnya ini sama tapi sifatnya berbeda antara skripsi dan artikel. Karena skripsi lebih cenderung menggunakan analisis yang lebih panjang dan demikian juga artikel. Tapi kedua-duanya merupakan sama-sama penelitian yang memiliki luaran atau disebut juga novelty. Nah, kemudian eh, yang perlu kita pahami yang pertama adalah kriteria masalah penelitian itu ya, kriteria masalah penelitian itu pertama ini menurut Suharis Miarikunto ya atau Sugiono ini masalah itu harus jelas, tidak terlalu umum, jelas dan spesifik. Semakin spesifik, semakin baik. Yang kedua, dapat diteliti. Ya, artinya yang kita masalahkan itu dapat diteliti. Kalau masalah tidak dapat diteliti, ataupun membutuhkan proses-proses yang panjang. Karena itu inti dari problem, masalah penelitian itu dapat diteliti. Ya. Yang ketiga ini bermanfaat. Nah, apa yang kita teliti itu harus memberikan manfaat atau memberikan kontribusi pada keilmuan. Ya, pada keilmuan PAI sesuai dengan disiplin ilmu kita. Yang keempat, relevan ya, sesuai bidang studi PAI dan perkembangan zaman. Ini yang penting ya, perkembangan zaman. Mengapa perkembangan zaman itu penting? Ya karena kita hidup bukan di masa lalu. Kita hidup di saat ini dan juga masa depan. Nah, karena itu orientasi pendidikan ke depan itu sangat penting. Relevansi dengan pendidikan dan perkembangan itu sangat penting. Yang kelima itu orisinal, ya, tidak menciplak, tidak mencontek, ya sebagaimana kita bahas pertemuan yang kemarin, yaitu ada plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi, dan segala macam itu dihindari. Karena pada saat ini ada banyak alat ya yang bisa digunakan untuk mendeteksi hal-hal yang terkait dengan eh, mencontek ya dengan aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, ini ada ya, hal yang harus dilatih ya teman-teman sekalian agar nanti bisa memahami ya bagaimana menulis artikel dan juga skripsi atau tugas akhir dengan luaran skripsi dan tugas akhir dengan luaran artikel. Nah, kemudian sekalian, eh, teman-teman sekalian, saya juga menyertakan ya dalam kelas ini terkait hal-hal yang memang harus diperhatikan ya. Ada proposal tugas akhir. Nah, proposal tugas akhir ini ada dua ya. Yang pertama ada proposal tugas akhir dengan akhiran artikel. Ya, ini proposal tugas akhir dengan akhiran artikel ilmiah. Nanti teman-teman sekalian ini mulai pertemuan yang akan datang ya keempat dan seterusnya akan bertanya tentang apa judul proposalnya terkait pertama judulnya, kemudian eh, apa namanya judulnya dan isinya. Ya ini ada template yang saya berikan nanti. Nanti saudara silahkan uraikan. Saudara harus memilih dulu tugas akhir luarannya apa. Kalau tugas akhir luarannya artikel ilmiah, maka saudara akan bisa membuat seperti template ini. Ya, nanti membuat sekitar 5 atau 10 halaman ya, atau antara 10 sampai 12 halaman lah terkait dengan tema-tema atau sub-sub judul yang ada di sini. Atau misalkan saudara juga ingin luarannya adalah skripsi, yang umumnya skripsi. Maka nanti saudara juga dapat membuat proposal dengan template seperti ini. Ya, pendahuluan isinya apa saja,
identifikasi harus dimuat apa saja, batasan masalah harus dibuat apa saja, rumusan masalah, dan rencana menulisnya ya. Di bab satu apa saja poin-poinnya, di bab dua apa saja, bab tiga metode penelitian apa saja, bab empat hasil penelitian apa saja, dan bab lima terkait dengan penutup apa saja. Nanti saudara juga bisa berpedoman pada pedoman penulisan tugas akhir skripsi yang juga nanti akan saya sertakan ya sampai menunggu revisi. Kalau revisi kan biasanya tidak jauh ya. Nah, kemudian terkait dengan luaran artikel yang membedakan adalah saudara punya rencana di artikel itu. Nah, rencana publikasi di mana? Ini kalau sini ada tiga ya jurnalnya. Maaf, bisa mencantumkan lebih dari satu jurnal ya, bisa tiga sampai lima ya. Kira-kira rencana ke jurnal Sinta 2 kemana untuk mensubmit jurnalnya dan penulisan tugas akhir berbasis pada artikel ini akan berakhir manakala saudara sudah dinyatakan diterima atau accepted oleh pengelola jurnal, ada LOA-nya. Nah, teman-teman sekalian, itu saja mungkin ya pertemuan kita. Ya, saudara silahkan nanti eh, apa memahami dengan sebaik-baiknya dan mata kuliah ini punya luaran adalah saudara mampu menulis proposal yang nantinya akan dibawa pada sidang ya pada sidang proposal judul yang rencananya mungkin akan dimulai diselenggarakan pada akhir Desember atau awal Januari depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.